Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayu Belajar. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi IPA SMP kelas 8 mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yaitu kali ini akan kita bahas mengenai struktur dan fungsi jaringan pada akar. Yang kedua, struktur dan fungsi jaringan pada batang. Yang ketiga, struktur dan fungsi jaringan pada daun. Kemudian yang keempat, teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu struktur dan fungsi jaringan pada akar. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan penampang membujur pada akar. Pada ujung akar terdapat meristem apikal dan juga tudung akar. Meristem apikal merupakan jaringan yang sel-selnya terus membelah, membuat akar semakin panjang. Sedangkan tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah sehingga dapat menembus tanpa mengalami kerusakan, dan akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Pada bagian atas akar terdapat yaitu yang pertama epidermis. Epidermis merupakan bagian terluar akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis, sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar, yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Berikutnya yaitu korteks. Korteks tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Lapisan terdalam dari korteks disebut endodermis. Lapisan endodermis tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan pita yang disebut pita Kaspari. Pita Kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan bentuk dari lapisan endodermis dan juga pita Kaspari, di mana bentuk dari endodermis adalah seperti berikut. Kemudian bentukan dari korteks dan juga pita Kaspari. Berikutnya adalah silinder pusat. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikel dan parenkim empulur. Sel-sel perisikel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas pengangkut pada silinder pusat terdiri atas xilem dan floem. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan penampang melintang akar, di mana pada gambar A merupakan akar tumbuhan dikotil, sedangkan gambar B bentukan akar tumbuhan monokotil. Pada penampang melintang akar dapat kita lihat adanya pembuluh angkut yaitu xilem, di mana xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun. Kemudian floem.
Floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kedua yaitu struktur dan fungsi jaringan pada batang. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan penampang melintang batang, yang A yaitu batang dikotil dan B batang monokotil. Pada gambar dapat kita lihat terdapat epidermis, yaitu bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks. Berikutnya adalah korteks. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Berikutnya yaitu berkas pengangkut. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap oleh akar diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebar. Antara xilem dan floem, pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil terdapat kambium vaskular yang aktif membelah. Berikutnya yang akan dibahas yaitu struktur dan fungsi jaringan pada daun. Gambar berikut merupakan penampang melintang daun, di mana pada daun terdapat epidermis atas dan juga epidermis bawah. Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut dengan epidermis. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula, yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Berikutnya ada stomata. Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan. Pada tumbuhan umumnya, saat siang hari stomata membuka, sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam fotosintesis. Pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomata menutup saat siang hari. Hal ini dilakukan agar tidak banyak air dalam tubuh yang hilang karena menguap lewat stomata. Pada tumbuhan tersebut, stomata baru membuka pada saat malam hari. Berikutnya yaitu mesofil palisade dan mesofil bunga karang. Di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan yang berbentuk silinder, tersusun padat menyerupai tiang, dan banyak mengandung klorofil. Jaringan ini disebut jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang, tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar dan juga mengandung klorofil.
Kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini sebenarnya merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan, yaitu yang pertama, panel surya atau solar cell. Perhatikan gambar berikut. Gambar merupakan bentuk dari panel surya dan komponen penyusunnya mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron atau partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan. Yang kedua yaitu sensor cahaya. Berikut gambar dari lampu jalanan dan sensor cahaya atau light dependent resistor. Lampu penerangan jalan tersebut mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut fotoresistor atau light dependent resistor atau LDR dan saklar pengatur on dan off. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada dan tidak adanya cahaya di lingkungan sekitar. Fotoresistor ini merupakan resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya. Mekanisme pada lampu penerangan tersebut juga terinspirasi mekanisme yang terjadi pada tumbuhan kaktus. Yang ketiga yaitu lapisan pelindung dan pengilap. Pernahkah kamu melihat tanaman talas atau daun teratai? Ketika kamu melihat daun kedua tanaman tersebut, kamu pasti akan melihat bahwa daun tersebut sangat bersih dan tahan air. Jika dilihat melalui mikroskop, penampang melintang dari kedua daun tersebut, maka kamu akan melihat pada permukaan daun tersebut terdapat lapisan tebal yang disebut kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid berupa lilin dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Mekanisme ini dan penerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor, lapisan pengilap dan lapisan anti air. Misalnya pada semir sepatu, lapisan pengilap pada mobil atau perabot rumah tangga. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar A merupakan bentuk lapisan pelindung atau kutikula pada daun tumbuhan. Sedangkan gambar yang B, perbandingan mobil sebelum dan sesudah dilapisi pelindung yang disebut dari wax atau lilin. Baiklah, cukup sekian dulu. Terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya.